Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Via Johrotul Nafisa, Prodi KPIB semester 4. Di sini saya akan mengulang materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Asqalani dengan judul Perencanaan dan Manajemen Krisis PR. Baik, Perencanaan PR, sebuah program public relation atau PR yang sukses didukung oleh perencanaan PR atau PR plan yang matang. Perencanaan PR atau PR plan adalah serangkaian strategi taktik untuk membuat program, mengomunikasi program, atau kegiatan tersebut kepada halayak. PR plan harus menjadi pedoman atau peta jalan yang digunakan sebagai panduan atau arah jalan bagi organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi, pelaporan, hingga rekomendasi. Sebelum perencanaan PR plan harus didahului dengan riset atau penelitian pendahuluan. Riset dapat dilakukan melalui diskusi atau konsultasi dengan para ahli. Melalui riset, masalah dapat diinterpretasi dan direncanakan bagaimana mengenai masalah tersebut. Tujuannya untuk memiliki kesepahaman dan sama antara organisasi atau perusahaan dengan target audiensnya. George L. Murphy dalam bukunya Management by Objective and Result of Business and Industry seperti dikutip, Morrison penjelasan betapa krusialnya sebuah perencanaan dalam menjalankan kegiatan PR. Hal-hal berikut ini yang harus dilakukan PR dalam membuat perencanaan. 1. Menetapkan visi dan misi. 2. Menentukan wilayah, sasaran, dan target yang ingin dicapai. 3. Mengidentifikasi dan menentukan industri efektivitas dari program yang akan dilakukan. 4. Memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai. 5. Mempersiapkan rencana tindakan untuk melaksanakan program. Rencana tindakan itu berupa langkah-langkah yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan, yakni 1. Programming, 2. Penjadwalan, 3. Anggaran, 4. Pertanggungjawaban, 5. Menguji dan merevisi rencana sementara itu atau relativisian sebelum rencana itu dilaksanakan. 6. Membangun pengawasan yang memastikan tujuan akan tercapai. 7. Komunikasi. Dan 8. Pelaksanaan. Selanjutnya yaitu B. Pengenalan target PR. Untuk mencapai tujuan dari target yang diharapkan, para praktisi PR mengenal metode 6 langkah dalam perencanaan, yaitu pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi halayak, pemilihan media dan teknik-teknik PR, 5. Perencanaan anggaran, dan yang keenam yaitu pengukuran hasil. Gottlieb Centerboom meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah, yaitu menentukan masalah, menyusun perencanaan dan program, melakukan tindakan dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi program. Selanjutnya yaitu C. Anatomi krisis. Setiap organisasi harus dapat mencegah, mengantisipasi krisis, dan mengelola krisis saat krisis terjadi. Tahapan krisis tersebut, anatomi krisis, Stephen Fink mengatakan krisis tersusun atas 4 fase, yaitu yang pertama, prodromal. Tahap ini adalah fase di mana gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Yang kedua, akut. Pada tahap ini telah terjadi kerusakan. Yang ketiga yaitu kronik. Fase ini adalah fase transisi atau clean up stage. Yang keempat, resolusi. Pada tahap ini mulai terlihat pada upaya penyelesaian krisis hingga ketegangan akibat krisis mulai mereda. Organisasi harus mengenai faktor-faktor penyebab krisis. Krisis Philip Lacy merisi 5 penyebab krisis, yaitu 1. Bencana, 2. Kondisi darurat yang datang secara tiba-tiba seperti sabotase produk atau produk mengandung racun. Yang ketiga, penanaman bom dalam menimbulkan kepanikan dan kerusakan, dan pemergokan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, rumor negatif tentang perusahaan atau produk. Dan yang kelima, adanya leluapan
boikot dari berbagai aktivitas lembaga, swadaya masyarakat, kebijakan pemerintah tentang penarikan produk, dan penculikan seorang eksklusif perusahaan.